Peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pada keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh perwira tersebut adalah sebagai berikut. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Sejak tahun 1962, Ahmad Yani adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat. Ia menjadi sebagai Panglima AD ke-6 di pemerintahan Presiden Soekarno. Ia juga merupakan figur yang disenangi oleh sang presiden. Sebelum 30 September 1965, Ahmad Yani sebenarnya sempat mendengar desas-desus bahwa DN Aidit dan pasukan akan menindak para jenderal. Namun, ia tak menghiraukannya karena sebelumnya peringatan tersebut adalah gertakan kosong. Ia pun tidak memperketat pasukan pengawalan untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan Pasopati PKI mengepung kediaman Ahmad Yani. Sang jenderal yang berusaha berontak pun ditembak dan dibawa pergi dengan bersimbah darah. 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan di sumur Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama dengan 6 perwira lainnya. Letnan Jenderal R. Suprapto. Letnan Jenderal R. Suprapto semasa hidupnya ia selalu berdekatan dengan maut, mulai dari menjadi tawanan tentara Jepang hingga ikut angkatan senjata di Ambarawa untuk melawan sekutu. Ia selalu berhasil selamat dari usahanya mempertahankan tanah air. Namun, tak ada yang menyangka bahwa ternyata ia harus mati di tangan orang-orang yang dibelanya, saudara setanah airnya sendiri pada 30 September 1965. Suprapto yang sedang tidur dijemput dari rumahnya oleh pasukan bernama Cakrabirawa. Mereka mengaku bahwa ia dipanggil oleh Presiden Soekarno. Namun, ia menghilang sejak saat itu. Ia baru ditemukan lagi pada 3 Oktober 1965 dengan kondisi sudah tak bernyawa di dalam lubang buaya. Suprapto diduga mati karena 11 peluru yang bersarang di tubuhnya. Letnan Jenderal M.T. Haryono. Mas Tirto Darmo Haryono adalah seorang letnan jenderal Angkatan Darat. Ia adalah salah satu perwira tinggi TNI yang dibawa ke Lubang Buaya dalam kondisi telah meninggal dunia. MT Haryono menjadi korban kekejaman PKI dalam usia yang tergolong masih muda, yaitu 41 tahun. Sama seperti Suprapto, ia dijemput paksa oleh pasukan Cakrabirawa pada 30 September 1965 selepas tengah malam dengan dalih dipanggil oleh Soekarno. Ia sempat menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi. Saat hendak merebut senjata salah satu penculiknya, ia justru ditembak hingga mati di dalam kamarnya sendiri. Jasad Haryono pun dibawa dengan truk menuju ke Lubang Buaya. Letnan Jenderal S. Parman. Letnan Jenderal Siswodo Parman atau yang dikenal dengan nama S. Parman, ia sempat menjalani sekolah kedokteran, namun akhirnya terjun di bidang militer. Tugas besar yang pernah diembannya adalah menghentikan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Afra. Salah satu peran S. Parman di Angkatan Darat adalah menjadi sosok intelijen yang dekat dengan PKI. Terlebih lagi, kakaknya Insinyur Sakirman
adalah salah satu politbiro atau petinggi PKI. Jadi, bisa dibilang bahwa ia tahu banyak informasi tentang rahasia dan rencana kelompok tersebut. Namun ternyata ia tak luput menjadi sasaran penculikan pada 1 Oktober 1965. Sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, kediamannya dikepung oleh pasukan Cakrabirawa. Ia kemudian ditembak mati dan tubuhnya dibuang di lubang buaya. Mirisnya, diduga sangkakala otak dari penculikan dan pembantaian terhadap S. Parman. Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. Mayor Jenderal Donald Isaac Panjaitan juga termasuk dalam sasaran penculikan dan pembantaian. Diduga hal ini terjadi karena D.I. Panjaitan berhasil menggagalkan penyelundupan senjata dari Tiongkok yang dilakukan oleh PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan PKI menerobos masuk ke dalam kediaman Panjaitan. Mereka menembaki rumahnya secara bertubi-tubi. "Cepat turun, Jenderal," sahut para penculik. Mendengar suara tembakan dan kegaduhan tersebut, Panjaitan berusaha mengambil senjatanya, namun sayang pistolnya macet. Ia pun memutuskan untuk menemui pasukan PKI dengan damai. Panjaitan adalah sosok yang religius. Ia berdoa sejenak sambil berhadapan dengan PKI. Namun saat itu juga kepalanya dipukul hingga ia tersungkur dan akhirnya peluru ditembakkan ke arah tubuh sang jenderal. D.I. Panjaitan bersama dengan Ahmad Yani dan M.T. Haryono adalah 3 perwira yang dibawa ke lubang buaya dalam keadaan telah meninggal. Mayor Jenderal Sutoyo. Berikutnya adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Seperti kawan-kawannya, ia disergap oleh pasukan Cakrabirawa dini hari pada 1 Oktober 1965 di kediamannya. Puluhan orang itu menerobos masuk, menghancurkan semua barang yang ada di rumah Sutoyo sambil berteriak-teriak. Sutoyo pun memilih untuk tidak melawan agar keonaran yang dilakukan tidak semakin menjadi. Ia pun dibawa oleh pasukan yang mengaku sebagai pengawal Presiden Soekarno tersebut. Keluarga yang ditinggalkan panik dan bingung karena tidak tahu sang kepala keluarga itu dibawa kemana. Namun akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 berita buruk itu datang. Sutoyo Siswo Miharjo yang merupakan jaksa utama militer pada saat itu ditemukan bersama 6 orang lainnya dalam kondisi meninggal dunia di lubang buaya. Kapten Pierre Tendean. Pierre Andreas Tendean merupakan perwira TNI yang merupakan keturunan Perancis. Walaupun masih sangat muda, yaitu 26 tahun, ia sudah banyak memiliki pengalaman. Salah satunya terlibat dalam penumpasan PRRI Permesta. Saat itu, Pierre Tendean masih menjabat sebagai ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Maka tak heran jika pada 1 Oktober 1965 ia berada di kediaman jenderal sasaran PKI tersebut. Dini hari, saat Tendean sedang tertidur di kamar belakang rumah dinas Jenderal Nasution, pasukan Cakrabirawa datang menyergap. Mereka menembak rumah secara bertubi-tubi dan membuat kegaduhan. Ia bersiap-siap mengisi pistol dan mendatangi pasukan tersebut. Sayangnya, Pierre Tendean dihadang banyak orang bersenapan. Pasukan Cakrabirawa mengira bahwa dirinya adalah Nasution, sehingga mereka membawa Pierre Tendean. Sementara sang jenderal berhasil melarikan diri dengan melompati pagar belakang. Sesampainya di lubang buaya, Pierre Tendean pun ditembak mati bersama para jenderal lainnya.
Itulah kisah memilukan dari 7 pahlawan revolusi Indonesia. Setelah bersusah payah melawan penjajah, ternyata hidup mereka berakhir di tangan saudaranya sendiri. Jasa-jasa ketujuh tokoh ini patut dikenang dan diabadikan dalam sejarah.